mengelompokkan bakteri berdasarkan kelompok gram positif dan gram negatif didasarkan pada apa. Nah, kalau dilihat dari keluarga besar ya atau kerajaan dari bakteri, kerajaan bakteri itu sekarang umumnya terbagi dua ya. Ada bakteri Archaebacteria dan ada Eubacteria ya. Nah, untuk golongan yang memiliki golongan sebutan gram positif negatif yaitu dari Eubacteria. Nah, Archaea dan Eubacteria ini digolongkan terbagi dua karena ada perbedaannya, ada tidaknya kandungan dinding sel ya. Jadi kedua ini ada tidaknya kandungan peptidoglikan. Nah, kalau untuk yang kelompok Archaea ini dia tidak memiliki ya. Ini dia tidak ada. Kalau untuk Eubacteria ini memiliki kandungan peptidoglikan. Nah, setelah memiliki kandungan peptidoglikan untuk Eubacteria, ini dia peptidoglikannya itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, untuk kandungan dari peptidoglikan. Peptidoglikan ini merupakan susunan dari penyusun yang disebut atau di bagian dinding sel bakteri ya, dinding sel bakteri. Nah, kalau yang tebal ini dinamakan dengan bakteri gram positif ya, gram positif. Kalau yang tipis ini dinamakan dengan bakteri gram negatif. Nah, itu jadi ketebalan ketipisan dari peptidoglikan dibagi dua golongan, gram positif sama gram negatif. Selain itu juga, selain dari ketebalan ini bisa karena adanya dinding peptidoglikannya itu tebal sehingga dia sensitif menyerap warna. Kalau gram positif ini menyerap warna merah, kalau yang gram negatif menyerap warna violet ya. Coba yang kita itu di sana permeabilitas tidak ya. Lihat dari komposisi sitoplasma sama saja. Keberadaan lapisan peptidoglikan, keberadaan sama-sama di dinding sel ya. Komposisi senyawa penyusun yaitu ketebalan ketipisannya. Komponen senyawa penyusun organel sama saja. Jadi jawabannya yang D. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Cendana berbau harum karena apa? Nah, ada beberapa memang setiap tanaman memiliki karakternya masing-masing, terutama cendana ya. Cendana ini kalau kita lihat dari cara hidupnya, dia termasuk tumbuhan parasit ya. Jadi dia harus perlu inang untuk cara hidupnya biar lebih optimal. Namun cendana ini dia punya nilai khas yang nilai jual mahal, ya, nilai jualnya tinggi sekali. Pada batang cendana ini dia menghasilkan yang namanya minyak atsiri. Minyak atsiri itu minyak apa? Kok bisa ada minyaknya gitu ya? Karena tidak semua tumbuhan itu bisa menghasilkan berupa minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini lebih spesifik dihasilkan yaitu berasal dari organel sel. Organel sel penghasil minyak atsiri ini khas di tumbuhan saja, yaitu yang bernama glioxysom. Jadi glioxysom ini dia spesifik untuk menghasilkan minyak, terutama namanya minyak atsiri. Nah, ini terdapat pada batang. Jadi coba identifikasi untuk A, batangnya ditumbuhi lumut kerak. Tidak ya, justru si cendana yang parasit. Lalu batangnya dihuni oleh serangga yang menghasilkan feromon ya. Nah, ini bukan dari hasil feromon, tapi memang hasil murni dari organel atau bagian dalam. Punya simbion berupa bakteri, tidak menghasilkan minyak resin tapi minyak atsiri. Batangnya mengandung minyak atsiri yang berbau harum. Mempunyai jamur yang menghasilkan senyawa berbau harum. Ini tidak. Jadi jawabannya yang D. Urutan
karakter kunci dikotom tersebut dari hewan apa saja? Sebelum kita bacakan kunci dikotom ya, sebelum kita pilih, ini ada kepiting, kelabang, laba-laba, kaki seribu, sama lebah. Kalau kita lihat dari ini kelompok hewannya ini yaitu kelompok dari filum Arthropoda ya. Nah, untuk filum Arthropoda, filum dari Arthropoda ini dibagi beberapa kelas berdasarkan dari jumlah kaki ya. Ada yang jumlah kakinya 3 pasang, ada yang jumlah kakinya 4 pasang, ada yang jumlah kakinya 5 pasang, dan lihat dari lebih dari 5 pasang. Nah, untuk yang 3 pasang ini kelompok Insecta. Kalau yang 4 pasang ini kelompok yaitu Arachnida ya. Arachnida. Nah, yang 5 pasang yaitu kelompok Krustacea. Yang 5 pasang yaitu kelompok Myriapoda. Nah, dari kelompok ini setiap kelasnya itu kita sebutkan contohnya ya. Kalau serangga ya, Insecta kan pasti tahu ya, serangga. Kelompok besar serangga. Arachnida itu kelompok besarnya laba-laba ya. Laba-laba dan apa istilahnya? Yang ekornya atau alat capitnya itu dia kuat ya, yaitu ini kalajengking. Nah, yang beracun. Kalau krustase ini kelompok udang-udangan, lobster dan kepiting juga masuk ke sini, krustase. Kalau Myriapoda ini yaitu kelabang ya, clawing gitu ya, yang jumlah kakinya lebih dari 5 pasang alias sangat banyak ya. Itu beberapa penggolongan dari kelas-kelas Arthropoda ya. Nah, kita cross check satu-satu di optionnya ya, agar mudah mempersingkat waktu. Kepiting dia masuk kakinya yang 5 pasang. Kepiting 1C. Kepiting memang ini cephalothorax itu arti dari cephalothorax artinya yaitu kepala. Cephala itu kepala, thorax itu dada. Jadi kepala dadanya ini bersatu alias tidak bisa dibedakan ya. Ini boleh lah ya untuk kepiting. Kalau 2A-nya 4 pasang, kepiting itu 5 pasang. Jadi ini tidak masuk. Kelabang ini 1A 3B. 1A oke, 3B-nya brosol sebat terbat 2 pasang. Nah, kalau kelabang itu dia 3A ya, 1 pasang per ruas kakinya. Jadi ini tidak tepat juga. Laba-laba 1C 2A. Laba-laba sama, ini dia untuk kepala dadanya bersatu, terus ada 2A-nya ini terpasang 4 kaki. Iya, ini betul. Yang kaki 1000 ini 3A ya. 3A-nya ini terbalik dengan tadi yang kelabang. Jadi ini kurang tepat. Kalau lebah 1B. Tubuhnya menjadi kepala, dada dan perut. Lebah ya, oke. Serangga 2A-nya terdapat 4 pasang kaki ya, harusnya 3 pasang. Jadi jawabannya yang C. Sklera pada anterior mata akan tersambung dengan bagian mana? Nah, kita harus tahu dulu di manakah letak dari sklera itu sendiri. Jadi sklera itu merupakan lapisan mata. Lapisan mata kita bagian yang terluar ya. Nah, kita gambarkan dulu sedikit bagian mata kita. Oke. Nah. Oke, kalau kita melihat ini kan dia ada 3 lapisan ya di mata kita. Ini kita gambarkan apa istilahnya, satu bagian atas aja ya. Oke. Bagian mata kita itu yang terluar lah, lapisan mata kita yang terluar itu disebut dengan sklera. Kalau bagian setelah sklera lebih dalamnya itu namanya choroid. Bagian
dari terdalam yang namanya lapisan mata kita, yaitu retina. Jadi retina ini merupakan bagian lapisan terdalam. Di sklera itu lapisan mata luar, ini berarti koroid itu tengah, untuk retina yaitu bagian dalam ya. Nah, sekarang kalau sklera di bagian anterior kita itu dihubungkan dengan bagian apa? Kalau yang lihat di depan mata lah ya, yang terlihat dari depan. Kalau bintik buta ini dia kurang lebih di sini ya, bintik buta. Bintik buta itu berarti lapisan yang bagian dalam ya, bagian dari bawahnya retina. Jadi itu tidak termasuk ya. Konjungtiva itu ini di antara lapisan ini bagian antara lapisan putih ya, yang putihnya. Jadi kalau lihat biji mata itu kan ada yang bening, nah ya, kalau ini bening tuh kornea ya, ini kornea. Yang lebih dalamnya itu yang laginya itu berarti namanya si konjungtiva. Jadi konjungtiva itu dia lebih dalam dari kornea ya. Jadi konjungtiva itulah perantara yang putih itu antara bagian putihnya sebelum si lensa gitu ya. Nah, lensa berarti kan di sini ya, lensa. Kalau kornea itu ya ini lapisan yang terluar dari option A, B, C, D ini ya, itu ya kornea. Jadi kornea ini memang dia nyambung dengan sklera, lapisan yang bening ya, yang bening, yang transparan di mata kita bagian depan. Kalau koroid kan memang lapisan kedua. Jadi jawabannya yaitu kornea. Buah sesungguhnya dari stroberi pada gambar tersebut ditunjukkan oleh huruf apa? Kita sebutkan dulu ya, masing-masing dari bagian buah stroberi ini. Jadi sebenarnya buah stroberi ini dia termasuk di golongan ke buah semu. Jadi yang kita makan itu, yang kita lihat bagian besarnya itu bukan buah yang sebenarnya. Untuk yang B, C ini sama ya ditunjukkannya. Jadi ini namanya sefal. Sefal itu kelopak ya, kelopak bunga. Nah, untuk yang D ini kita perjelas saja ya. Jadi ini dia pasnya di biji ya. Nah, jadi biji ini adalah di stroberi yang kita makan bijinya banyak, itu jumlahnya banyak. Ini dia merupakan buah yang sebenarnya ya. Jadi ini buah yang sebenarnya ini berarti ini hasil dari penyebukan berasal dari betina yang merupakan dari hasil penyebukan pembuahan. Ini mengecil ya. Ini menjadi ukurannya lebih kerdil tapi jumlahnya banyak. Nah, ini suka disebut dengan yang namanya acen, istilahnya sebutan buah yang mengalami jumlah ukurannya yang sedikit. Nah, kalau yang A ini berarti kita sebut yang kita makan warnanya merah itu ya, ini namanya reseptakel. Jadi reseptakel ini yaitu bagian dari buah yang mengalami ukurannya menjadi besar ya. Ukurannya ini jadi membesar. Nah, disebut dengan makanya buah semu. Jadi ini pertanyaannya yang buah sesungguhnya, yaitu jawabannya yang D.